Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnawati dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mereview tentang bimbingan konseling. So, saksikan video selanjutnya. What is bimbingan konseling? Bimbingan konseling merupakan kegiatan paling pokok dari sebuah bimbingan dalam usaha membantu konseling atau klien secara tatap muka agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri untuk dapat menghadapi persoalan atau masalah yang dialaminya. Jadi, pengertian umum tentang bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara atau face-to-face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang menghadapi sebuah permasalahan sehingga individu mampu memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal. Terdapat beberapa fungsi dalam bimbingan konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, di mana konselor mampu memahami masalah yang dialami oleh klien. Yang kedua adalah fungsi protektif, di mana fungsi protektif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya tidak dialami oleh konselin. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan, di mana konselor membantu siswa untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi di dirinya sehingga bisa bermanfaat bagi masa depan. Yang keempat adalah fungsi penyembuhan, di mana pada fungsi ini konselor dan konselin yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang kelima adalah fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana atau konselor dalam menyelesaikan proses pendidikan terhadap latar belakang atau kemampuan. Yang keenam adalah fungsi perbaikan, di mana fungsi ini pembimbing dan konseling atau konselor dapat membantu konseling supaya dapat menjaga dirinya dan mempertahankan situasi kondisi yang telah tercipta dalam dirinya. Yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri. Adapun manfaat dari bimbingan konseling yaitu bimbingan konseling akan membuat diri kita merasa lebih. Bimbingan konseling juga membantu menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres atau depresi yang kita alami. Bimbingan konseling membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain, serta perkembangan personal akan meningkat secara positif karena adanya bimbingan konseling. Di dalam bimbingan konseling atau biasa disingkat PK, kita akan mengenal tentang perkembangan sosial emosional pada peserta didik. Apa sih itu perkembangan sosial emosional? Terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan senang ataupun tidak senang, perasaan baik ataupun buruk. Workbook Direction 1994, emosi didefinisikan sebagai perasaan yang kuat seperti benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut merupakan gambaran dari emosi. So, jadi emosi bukan hanya ketika kita merasakan marah, tetapi emosi banyak sekali macam-macamnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada pun jenis-jenis emosi yaitu yang pertama ada gembira, yang kedua ada marah, yang ketiga ada takut, yang keempat ada sedih. Nah, emosi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Adapun emosi positif yaitu humor, lucu, pleasure, kesenangan atau kenyamanan, curiosity, rasa ingin tahu, happiness, kebahagiaan, dan yang terakhir adalah love, cinta atau kasih sayang. Sementara emosi negatif yaitu impatience atau tidak sabaran, angry, rasa marah, jealous, rasa cemburu, fear, rasa takut, depresi atau depresi, sadness, sedih, dan hate, rasa benci. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku emosi dan sosial yang menyertai generasi sekarang, yaitu yang pertama perilaku kesepian dan pemurung, yang kedua perilaku beringan dan kasar, yang ketiga perilaku rendahnya sopan santun, yang keempat perilaku cemas dan gugup, yang terakhir adalah perilaku impulsif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.